Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal Fahmi selaku guru seni budaya di SMK Laboratorium Global. Kali ini melalui video singkat, namun ya mudah-mudahan bisa dimengerti materi tentang seni rupa di semester 2, yaitu judulnya pameran seni rupa. Ada yang sudah tahu apakah itu pameran? Masih meraba-raba, oh pameran yang di pasar malam, oh yang di pasar-pasar, oh yang di mall-mall. Nah, itu juga termasuk kategori pameran, cuma dalam ruang lingkup umum. Pembahasan kali ini tentang pamerannya meliputi ke hal yang khusus tentang pameran yang bernuansa seni rupa. Apa aja sih seni rupa di dalamnya? Ada seni melukis, ada seni poster, ada reklame, ada backdrop dan lain-lain. Itu termasuk dalam seni rupa. Namun yang pasti 2 dimensi. Adapun yang 3 dimensi, nah itu apalagi sekarang lagi musim-musimnya video-video virtual di YouTube, konser-konser virtual dan lain-lain, itu juga termasuk tergolong kategori seni rupa yang memang sudah modernisasi. Oke, next kita lanjut. Sebelum mengetahui apa itu isi dari pameran, kita melihat dulu dari standar kompetensinya dulu. Yang pertama, mengapresiasi karya seni rupa, artinya diapresiasikan. Kedua, mengapresiasikan diri yang berkaitan dengan karya seni rupa. Diapresiasi lalu diekspresikan. Menarik kan? Kita lanjut. Kompetensi dasarnya dalam sebuah seni rupa. Apa itu kompetensi dasar? Yang pertama, mengidentifikasi keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu nih sebuah lukisannya. Kedua, di sini ada menampilkan sebuah sikap yang bersifat apresiatif terhadap uniknya sebuah gagasan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Artinya ditampilkan setelah diidentifikasi, kita melihat nih sebuah karya seorang, diidentifikasi dulu. Oh, bagus. Oh, ternyata biasa-biasa aja. Pastinya ditampilkan dulu dalam berbagai macam karya. Selanjutnya, setelah ditampilkan, didiskusikan sebuah karyanya. Oleh siapa didiskusikannya? Oleh teman-teman, bisa jadi oleh siswa, oleh mahasiswa, atau kalangan masyarakat. Yang keempat, melaporkan pengamatan terhadap karya seni rupanya. Dilaporkan pengamatan ini bagus atau tidak untuk menjadi sebuah karya. Oke, next kita lanjut. Kegunaan dalam sebuah pameran, artinya siswa bisa memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat luas. Artinya luas ini dikategorikan umum. Apa ini untuk dilihat, untuk dipamerkan nih? Hasil karya kelas 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, hasil karya 10 TKR 1, TKR 2, TP1, TP2 dan lain sebagainya. Dipamerkanlah melalui sebuah pameran. Pamerannya bisa dalam bentuk ruang lingkup sekolah, intern, atau masih dalam ruang lingkup yang kecil, atau pamerannya bisa dalam bentuk yang lebih luas lagi. Misalkan hasil karya siswa SMK LG, lukisannya bagus di sebuah kanvas, dipamerkan lah di sebuah pameran yang sifatnya memang umum. Misalkan ada Pekan Raya Bekasi yang ada di Bekasi nih, dipamerkannya misalkan ada perkumpulan pameran seni rupa. Nah, itu macam-macam lain pamerannya. Untuk di mana? Untuk dinilai, dikagumi maupun dikritik. Dikritik itu bukan kritik, "Woi, pameran kamu jelek. Woi, lukisan kamu jelek. Woi, ini kamu jelek." Tapi dikritiknya untuk kritik membangun. Artinya
mengkoreksi biar supaya gambarnya itu apa yang kurang, tekstur warnanya, polanya seperti apa. Nah itu harus dikritik, ya harus ada kritikisasi lah. Kenapa harus ada kritik dalam sebuah karya? Ya pasti karya seseorang itu pasti dinilai dulu oleh masyarakat atau orang lain, baru orang lain yang menilai, wah karyanya bagus, karyanya bisa membuat satu keindahan dan lain-lain. Oke, kita lanjut next. Jenis pameran ada dua. Yang pertama ada pameran tunggal, kedua ada pameran kelompok. Tunggal ya berarti sendiri, kalau kelompok bersama-sama. Tunggal menampilkan karya seni yang dari seorang seniman aja atau seorang pekerja seninya aja. Dipamerkannya di mana? Ya di sebuah pameran. Juga kelompok, pameran dilakukan oleh beberapa seniman dalam satu tempat atau galeri seni. Misalkan dipajang di sebuah museum seni rupa pamerannya, tapi dalam bentuknya yang dibuat oleh kelompok atau yang dilakukan oleh beberapa seniman. Beberapa seniman seni rupa bersatu membuat sebuah pameran yang sifatnya lukisannya itu bisa untuk dinikmati, dikagumi keindahannya. Next, jenis pameran. Lanjut ke manfaat pameran. Artinya yang pertama meningkatkan kemampuan dalam berkarya suatu individu maupun kelompok. Kedua bisa melakukan evaluasi terhadap hasil karya yang dibuat. Ketiga ya sebagai sarana hiburan, artinya menghilangkan jenuh, bisa melihat lukisan-lukisan yang memang bagus karyanya di dunia nikmati. Keempat, melatih bermasyarakat, artinya kita bisa bermasyarakat dengan adanya suatu pameran. Artinya ketemu dengan panitia, ketemu dengan orang lain, ketemu dengan pekerja seninya di situ, artinya ada manfaat-manfaatnya. Memang kemampuan syarat pameran seni rupa yang pertama adalah mempunyai sebuah karya. Karya itu penting. Kalau pengen diakui, kalian itu membuat sebuah karya dulu. Entah itu pameran seni rupa maupun lagu, baru kalian diakui oleh orang bahwa kalian itu benar-benar seniman atau senikus yang memang diciptakan untuk membuat sebuah karya. Kedua adalah penjaga. Apa di sini penjaga? Ya berarti dalam arti ada penjaganya dalam sebuah pameran yang menjaga sebuah lukisan yang akan dipamerkannya. Ketiga, menyediakan sebuah tempat. Tempatnya di mana? Indoor, outdoor. Nah, biasanya kalau pameran seni rupa biar nggak kehujanan itu di indoor. Mengapa di indoor? Ya karena biar supaya lukisannya tidak luntur catnya pada saat terkena hujan. Lalu didisplayisasi, lalu setelah itu dipublikasi. Artinya dari sebuah karya yang diciptakan, pasti karyanya itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan baru dikritik, dilihat keindahannya, dikagumi dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Karya itu banyak dalam sebuah seni rupa atau dalam sebuah seni. Artinya di sini ada berbentuk lukisan pada seni rupa, ada yang berbentuk patung, ada berbentuk seni kriya maupun desain. Nah ini lukisan. Misalkan lukisannya karya Raden Basuki Abdullah, karya Apandi. Itu lukisan-lukisan yang memang sudah melegenda di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Kedua, pelukis yang sangat dikagumi. Karena apa? Karena nilai karyanya yang memang memiliki arti keindahan dan memiliki arti makna yang mendalam dalam sebuah lukisan. Di sini kriya, ini ada yang berbentuk, ada yang guci, di sini ada gambar
wayang, ada gambar bunga dan lain-lain. Nah, ini berbentuk seni kriya. Kriya bisa dari keramik, bisa dari kayu, nah, tergantung apa yang mau dibuat dalam sebuah seni kriya tersebut. Lalu desain, artinya orang yang desain itu sekarang banyak. Desain sebuah pamflet, desain sebuah, artinya untuk memberitahukan di desain ini, misalkan waktunya, tempatnya, di mana, harinya dan lain-lain, itu didesain dalam sebuah pamflet. Ini contoh desainnya sederhana. Jaga orang yang bertugas di tempat pameran selama pameran berlangsung. Nah, tadi yang saya bilang, penjaga, orang yang menjagain sebuah lukisan atau patung dan lain-lainnya. Memahami atau menguasai karya seni. Nah, ini fungsi penjaga yang kedua. Jadi dia paham, dia nggak hanya jagain seperti satpam, oke siap, tapi dia tahu sebelum orang lain bertanya, oh ini lukisan apa pak, oh ini lukisan apa, oh ini lukisan tentang abstrak, lukisan tentang pemandangan yang mempunyai makna. Oh seperti ini di pemandangan di suatu kota. Oh ini gambar apa nih, patung apa nih, kriya apa nih. Oh itu gambar sebuah guci. Karena orang lain, orang awam pasti tidak mengetahui apa itu makna tersebut. Memahami, udah tadi, memberikan informasi kepada pengunjung. Makanya sebagai penjaga di sini tidak semata-mata hanya penjaga, tapi dia memahami sebuah apa yang itu yang akan dipamerkan selama pameran itu berlangsung. Next, tempat dan ruang. Nah, pasti harus punya. Nah, seperti ini contoh tempat dan ruang sederhana. Ini di indoor ya, ini yang pasti. Ini karya-karya lukisan dari berbagai pelukis-pelukis yang memang sudah mempunyai nama di Indonesia maupun yang belum. Nah, ini dipamerkan di sini. Ada yang berbentuk lukisannya berbentuk manusia, ada yang lukisannya berbentuk kartun dan lain-lain. Oke, next kita ke lanjut. Display penataan karya seni rupa yang akan dipamerkan. Ini penataannya. Jadi ditata nih dari mulai pameran yang sifatnya sederhana hingga pameran sifatnya mempunyai arti dan nilai materi jual yang tinggi. Nah, itu dikelompok-kelompokkan di sebuah display. Juga penempatannya juga harus rapih sesuai dengan jenis karyanya. Nih karya pemandangan, karya tentang karikatur dan lain-lain. Nah, itu harus mempunyai kelompok tersebut dalam sebuah materi pameran. Next, dipublikasikan pastinya. Kemana? Artinya dikasih tahu kepada orang banyak bahwa ada pameran nih di Kabupaten Bekasi. Melalui surat kabar bisa, kedua melalui katalog, ketiga melalui poster. Nah, seperti itu. Jika paham ya alhamdulillah, jika tidak paham ya kembali lagi kita belajar lagi gitu. Terima kasih, video singkat dan padatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.